Giliran Rocky Gerung. Oke, di saat Al-Farabi abad itu, tahun-tahun 1100, ada peristiwa yang sejajar di Singosari, yaitu Ken Arok. Ya, Tunggul Ametung, Ken Dedes tuh. Tapi ini peristiwa untuk menerangkan yang Anda sebut tadi, ya ada nabi, ya semua nabi itu datang dan dianggap sebagai imajinasi kan. Kan nabi datang untuk meruntuhkan establishment yang monopoli kebenaran itu. Tapi dia dianggap pengacau, sama aja. Jadi sekali lagi saya mau ambil sisi lain ya dari saya mau cari sisi lain aja dari pembicaraan kita nih. Kecurangan itu di mana sebetulnya? Ada kecurangan kuantitatif, ada kecurangan kualitatif. Saya bicara soal kecurangan kualitatif yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Kan standarnya di situ kita. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah soal dirty vote. Di belakang dirty vote ada dirty hand yang dituduhkan pada KPU tuh. Dia adalah dirty hand. Dirty hand siapa? Dirty hand dari dirty mind. Kan begitu kan? Siapa itu dirty mind? Ya pasti dia mastermind. Sekarang kita tanya, siapa itu mastermind? Tanya pada Jim Lee. Saya terangin. Jim Lee bilang, Ketua Mahkamah Konstitusi mengizinkan dirinya diintervensi oleh pihak luar. Itu yang disebut sebagai pelanggaran etis. Dan dihukum Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip tadi. Jim Lee. Jim Lee gak pernah sebut siapa pihak luar itu. Sekarang yuristik saya bekerja itu. Metodologi yuristik saya bekerja. Kalau begitu Ketua Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Sujiwo Tejo. Gak mungkin. Diintervensi oleh Babe Haikal. Gak mungkin. Apalagi oleh Kodari. Mungkin. Gak mungkin. Konsultan. Bahkan konsultan gak diperlukan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Berarti Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Ketua BEM UI. Gak mungkin juga. Diintervensi oleh tukang bakso di depan Mahkamah Konstitusi. Gak mungkin juga. Karena Ilyas gak ada. Yang bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah seseorang di atas Mahkamah Konstitusi. Powernya mesti berlebih. Nah, power Jokowi itu bukan saja berlebih, tetapi membanjiri Mahkamah Konstitusi. Karena dia punya power sebagai presiden, yang punya hak untuk menentukan hakim-hakim MK, kan ada jatah presiden kan. Dan dia punya power sebagai atasan moral dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya bayangkan, oke, saya pakai imajinasi sebagai hal yang biasa dalam metodologi itu. Yuristik artinya peralatan yang mesti kita pakai sebelum ada peralatan yang diresmikan oleh ilmu pengetahuan tuh. Ya pakai yuristik itu. Kalian yuk belajar saya belajar di 5 fakultas. Saya belajar pertama fakultas teknik, belajar kedua jurusan hubungan internasional, belajar ketiga hukum, belajar keempat ekonomi, belajar kelima filosofi itu. Oke, benar. Tapi dari 5 itu 4 DO. Maksudnya fakultasnya saya DO-in karena saya udah anggap pinter tuh. Saya terangin dulu ya. Oke, saya belajar statistik teknik, statistik matematik. Lalu saya belajar statistik sosial. Kemudian saya belajar statistik dalam filosofi namanya heuristik. Hermeneutic of suspicion itu. Oke, jadi saya mencurigai memang itu adalah hal yang sifatnya metodologis itu. Dipertanggungjawabkan dalam epistemologi. Saya terangkan dulu ya. Tadi saya sampai pada who is the mastermind. Jim Lee nggak mau sebut namanya tuh. Satu waktu Jim Lee akan dipanggil oleh pengadilan. Siapa yang Anda sebut? Yang Anda maksud dengan yang mengatur, yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam cara berpikir Mahkamah Konstitusi. Melalui dugaan epistemik dari Haikal, siapa kira-kira mastermind-nya? Saya jawab ya. Yes. Nama, sebut nama. Sebelum nama saya mau jelasin dulu dong. Oke. Supaya Bang Rocky lengkap referensinya. Oke. Bang Rocky menyebutkan nama Jim Lee, Profesor Jim Lee Asidiki. Yes. Bang Rocky nggak tahu bahwa Pak Jim Lee Asidiki sudah menyampaikan dengan jelas
setelah itu, Ya. setelah itu ada di sosmed, di YouTube, di Facebook. Apa yang disebut? Yang disebut adalah Pak Jokowi. Saya bukan pro Pak Jokowi ya. Saya cuma mau menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jimli Asidiki. Pak Jokowi tidak pernah ikut campur dan cawe-cawe baik MK maupun anaknya. Itu yang disampaikan Pak Jimli. Sebentar, referensi kita ada Pak Jimli. Tahu itu. Ya, referensi kita ada Pak Jimli. Nah, alangkah baiknya kalau satu ucapannya Pak Jimli Asidiki, do not jump to the conclusion. Oke? Saya belum konklusif, saya masih bertanya. Itu Justru. konklusi karena apa? Saya Karena masih ada tanya. mastermind. Karena itu saya bertanya, menurut Anda konklusinya apa? Pak Bukan enggak. Jokowi kan? Pak Bang Rocky mengarahkan supaya saya menjawab Pak Jokowi. Nggak, saya tahu. Saya mau menyampaikan bahwa Pak Jimli Asidiki Bukan. tidak Gini, menyatakan itu. Justru karena saya tahu Babe Haikal akan membantah asumsi itu, maka saya tanyakan. Kan nggak, kalau saya tahu Anda akan jawab Jokowi, nggak perlu saya tanya. Iya, saya nggak tahu siapa mastermind, Nggak tahu tapi ya, yang oke. saya tahu Yes. menurut Pak Jimli Asidiki Yes. bukan Pak Jokowi. Oke, nah itu problemnya. Saya tanya menurut Anda siapa? Saya nggak tahu, Ya karena itu, bukan menurut Pak Jimli. tapi kan referensinya Jimli tadi. Jelas Jimli tidak mengucapkan itu Tapi di dalam... cuma satu sisi yang adil dong. Jimli Dengar, juga dengar, mengatakan dengar. bukan Jokowi gitu Memang loh. Jimli ngomong di depan, di dalam statement resminya atau pada pers. Resmi, Iya, di mana? dua-duanya resmi. Di mana di tulisan di situ, di dalam keputusan Jimli disebutkan? Cobalah. Memang nggak ada. Gali informasi sebanyak mungkin dulu. Do not jump to the conclusion. Do not jump to the imagination. Kumpulkan dulu data semua, Bang Rocky. Even I jump beyond it gitu. Saya terangin ulang ya. Data itu adalah keputusan dari MK. Tidak disebutkan di situ, yang saya maksud dengan pihak luar adalah bukan Jokowi. Nggak ada statement Jimli di situ. Bukan, ini statement, formal statementnya begitu. Bukan formal, official statementnya dari. Kan memang nggak ada. Karena itu pers bertanya-tanya. Nah sekarang kita, karena nggak tahu, kita pakai otak untuk cari tahu kan. Kan cuma itu kan. Maka kesimpulan saya, orang yang dimaksud oleh Jimli pasti secara kategoris bahkan cuma Jokowi. Ya itu. Kan itu hasil reasoning, bukan imajinasi. Nah fakta ini menunjukkan bahwa mastermind mengendalikan, dirty mind mengendalikan dirty hand, mengendalikan dirty vote. Algoritma itu yang sekarang berlaku sebagai dasar untuk menguji soal-soal kejujuran pemilu. Jadi yang Anda bicarakan tadi itu adalah ya kesalahan kuantitatif bisa karena mesin. Tetapi jangan lupa ada ghost in the machine. Ada iblis, ada setan di dalam mesin itu. Jadi poin ini yang sedang kita cari upayakan. Kalau sekedar dasar evaluasi teknis disuruh aja dibongkar itu KPU, ya mungkin nggak ada kecurangan. Oke. Tetapi dari awal kecurangan itu dimulai oleh ambisi presiden. Itu dasarnya kan. Saya terangin lebih Ujung-ujungnya rakyat yang memilih, ujung-ujungnya ke situ. Oke, sekarang saya masuk pada poin itu ya. Ya, ujung-ujung ke situ. Ya, oke, saya bicara tentang apa yang disebut the very ideas of democracy. Oke. Tahun 55 dibuka pemilihan umum. Dibuka oleh siapa? Oleh pikiran Muhammad Hatta. Supaya tumbuh partai-partai politik. Karena sebelumnya Presiden Soekarno juga menganggap ya partai politik nggak perlu, cukup satu partai tunggal. Karena dia punya ide tentang persatuan. Pada waktu itu ide Bung Karno. Muhammad Hatta yang belajar di Eropa mengerti bahwa nggak boleh ada satu partai tunggal. Itu juga dasar perselisihan belakangan dengan Hatta itu. Maka dibuatlah apa namanya itu nomor X itu apa? Maklumat nomor X bukan nomor 10. Karena waktu itu nggak tahu mau kasih nomor berapa dikasih nomor X tuh. Timbul partai-partai itu. Jadi dari awal ide tentang partai adalah untuk membekali publik supaya ada percekcokan politik. Dasarnya itu tuh, percekcokan politik tuh. Narasinya mesti jalan tuh. Lalu masuk pada Pak Harto jengkel. Ini partai-partai ini macam-macam ribut aja nggak ada pembangunan tuh. Disederhanakanlah partai-partai itu. Jadi dua partai dengan satu golongan kan. Jadi Soeharto punya alasan untuk menyederhanakan partai karena nggak efektif untuk memulai developmentalism. Kan itu dasarnya. Oke. Lanjut, akhirnya proyek Pak Harto itu berubah menjadi otoritarianisme. Oke. Masuk pada reformasi, hidup lagi partai-partai.
Lalu ada orang yang ingin punya partai tapi nggak mau bikin dari awal. Namanya Muldoko. Dia rampok. Dia begal Partai Demokrat. Gagal. Bagi saya masuk akal. Tindakan Harto masuk akal untuk efisiensi. Military efisiensi. Tindakan Muldoko masuk akal. Artinya ada alasan. Dia nggak punya partai. Dia capek bikin partai. Dia mau rampok aja kan. Masuk akal. Kemudian datang seseorang yang punya partai. Lalu dia rusak partainya dari dalam. Namanya Jokowi. Oh, dia anggota PDIP. Yang punya partai. Jelas. Nggak punya partai. Enggak, Pak Dia Jokowi. anggota PDIP. Jokowi yang punya partai. Bukan. Jokowi anggota PDIP. Anggota PDIP. Artinya dia memiliki partai itu. Right. Dia memiliki partai itu. Anda bayangkan, dia punya partai, dia rusak partai itu. Saya terangkan lebih jauh. Dia bukan sekedar merusak PDIP. Dia sekaligus merusak ide tentang wong cilik. Saya terangkan lagi lebih jauh. Ya oke. Poinnya apa nih? Mau kemana nih? Poinnya apa nih? Kemana? Jokowi diasuh oleh PDIP. Dia besar di situ. Lalu dia hina partai itu. Lu gak ada apa-apa. Lu berkelema gue rusak lu. Karena dia punya kekuasaan. Jadi kita mesti lihat bahwa pemilu ini adalah perusakan demokrasi oleh seseorang yang namanya Jokowi itu. Siapa yang mau bantah poin itu? Silakan. Ya, di mana ngerusaknya? Ya, iyalah. Partai politik mengajukan calon. Masyarakat memilih calon. Ya di mana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, itu di mana sama. rusaknya? Ya itu cara berpikirmu yang rusak itu. Kayak. Lo ya enggak, di mana rusaknya? Tunjukkan rusaknya di mana? Partai politik mengajukan calon. Ya semua calon punya potensi untuk menang, rakyat memilih. Di mana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik nggak bisa mengajukan calon. Calonnya cuma satu, ini calonnya ada 3. Partai politik bisa punya pilihan masing-masing. Nasdem, PKB, PKS mengajukan Anies. Itu PDI undang-undangnya Perjuangan bilang P3 begitu. mengajukan Ganjar. Nggak ada soal di situ. Saya nggak ada urusan dengan yang formil itu. Yang saya mau terangkan adalah perilaku, behavior dari seorang presiden. Kita mengerti bahwa apa itu demokrasi? Demokrasi is the... Gini loh, demokrasi itu. Ya. No. Orang bilang demokrasi, tetapi kan ada persahabatan dalam demokrasi itu. Itu dasarnya kan. Gini, demokrasi itu adalah sebuah sistem politik di mana ada kontrol. Kontrol itu ada partai politik yang beragam. Ada lembaga eksekutif, yudikatif, Itu legislatif. ada Ada di pemilihan yang bersifat rutin, rakyat memilih. Semuanya berjalan kok. Di mana persoalannya? Kecuali pemilunya 5 tahun sekali nggak berjalan. Partai politik nggak bisa mengajukan calon. Di situ baru jadi soal. Di mana soalnya sekarang ini? Oke, udah. Abang setuju nggak semua itu berjalan pada hari ini? Ya Saya dengar setuju. lah. Yang Dengar ya. saya setuju, yang saya nggak Iya. setuju cara mau berpikir yang saya nggak setuju. Iya nggak apa-apa. Oke, saya terangin Saya dulu. juga boleh aja nggak setuju dengan Gini, cara gini. bang berpikir. Oke. Tetapi kan nggak bisa membantah bahwa semua proses yang menjadi indikator yang biasa diterima dalam sebuah sistem demokrasi itu Tahu nggak? berjalan. Poin saya tadi, denger ya pelan-pelan ya. Menurut Anda, Enggak, saya mau cepat-cepat. Saya nggak mau. Saya berpikir saya cepat kok, nggak pelan-pelan, jangan dipaksa jadi pelan. Oke. Semua berawal dari gerakan 3 periode itu. Enggak, masalahnya. itu soal lain tuh. Saya mau lihat etik. Jokowi dibesarkan oleh PDIP. Lalu dia rusak PDIP demi ambisi dia tentang kekuasaan. No. Gonna be yours next. Jokowi merusak itu untuk menyelamatkan dinastinya itu. Itu jalan pikirannya kan. Jadi apa yang dia rusak, ide tentang demokrasi, itu dasarnya. Ya, Bukan berbeda- sekedar PDIP yang dia Bang, rusak. perbedaan pendapat dalam satu partai politik itu biasa saja. Perbedaan pendapat Biasa, biasa, Bang. bukan merusak partai politiknya. Lalu di mana merusaknya? Kenapa Di mana Jokowi nggak pro merusaknya? Ganjar? Di mana merusaknya? Astaga. Ya di mana merusaknya sekarang? Di mana merusaknya? Abang tunjukkan merusaknya di mana? PDI Perjuangan bisa mengajukan calon. Seperti bagaimana seharusnya, kan begitu kan? Soal kemudian calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan kalah, yaitu pilihan dari masyarakat. Itulah yang namanya demokrasi, itu yang namanya pemilu. Betul, itu elektoralnya. Saya nggak ngomong soal elektoralnya. Faktanya PDIP hancur. Lalu orang berpikir dia Ya karena ngancurin. salah pilih Bang. Iya. Coba misalnya nih ya, PDI Perjuangan ya berkoalisi Prabowo dan Ganjar misalnya. Menang pasangan Prabowo Ini nggak dengan ada urusan Ganjar. dengan koalisi. Tapi kan
Tapi kan Bu Ini Mega urusan- berpendapat bahwa Mas Ganjar harus maju sendiri. Ini urusan watak Jokowi, nggak ada urusan dengan koalisi itu, gue nggak peduli Gini itu. Bang, bahwasanya Ini- para ini- pemimpin punya pemikiran yang berbeda mengenai siapa yang layak untuk melanjutkan pembangunan, siapa yang lebih berkualitas, siapa yang lebih Bagus, dipercaya. bagus. Itu pilihan biasa saja, teknis Semua saja. itu bagus. Teknis saja itu Bang. Benar, tapi itu bagian sampah yang saya nggak usut. Yang saya usut adalah moral dari seorang pemimpin yang Bang, tidak mengerti Abang kalau demokrasi. jadi pemimpin, Abang pasti Baik, punya penilaian baik. terhadap siapa yang layak untuk memimpin. Nggak ada Biasa soal aja itu. itu. Nggak ada soal di Jangan situ. dibikin sulit, itu biasa saja. Perbedaan Itu pemikiran, justru jadi pendapat. sangat gampang untuk melihat watak seorang Jokowi. Kan itu Anda soalnya. jangan bicara kalau dia lagi bicara. Udah selesai Enggak baru Bang, dia Anda. bicara juga Mak. Iya Ketika saya tapi bicara, jangan. Bang. Gak ada yang mau didengar. Oke, lanjut ya. Oke lanjut. Itu yang menyebabkan kenapa orang yang tadinya mungkin menganggap bahwa oke, kita ikuti aja prosedural elektoral. Oke, angka-angka ada sekarang tuh. Tapi orang nggak percaya itu angka elektoral. Karena yang orang tuntut adalah angka moral, bukan angka elektoral. Oh nggak bisa, politik itu mesti ada hitungan elektoral. Bisa. Tetapi soal legitimasi, soal perangai Jokowi, soal kebutuhan kita untuk melihat ada nggak sedikit semacam kenegarawanan pada Jokowi. Jadi saya nggak ada urusan dengan siapa menang. Urusan saya adalah akan jadi presiden bahwa presiden berikut juga bisa mengkhianati partainya sendiri. Ini kan presiden. Jadi demokrasi kita akan tumbuh berdasarkan legasi buruk yang ditinggalkan oleh Jokowi. Dan semua orang katakan ya benar karena menurut survei iya. Bung Rocky, Bung, bisa nggak aku nanya gini? Oke, Boleh? saya izinkan. Oke. Jadi gini, itu kan teori lah, buku dari survei. Saya dari kenyataan, dari ngobrol sama sinden-sinden, dalang-dalang. Demokrasi itu ternyata siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itu menurut dalang-dalang sinden-sinden itu. Nah sekarang pertanyaanku, saya agak keberatan sama tadi. Sama yang bahwa aku dari mungkin yang bahwa kenapa harus curang-curang karena kalah. Enggak, Godari mungkin. Aku enggak merasa kalah, enggak merasa itu Bang Godari. Karena aku nyoblos, aku coblos. Daripada katanya supaya enggak dipakai orang. Karena aku juga enggak ngerti siapa yang paling layak. Gitu loh. Jadi tapi aku ikut merasa kecewa dan meskipun Bang Iqbal bilang Haikal bilang dari dulu ada kecurangan, tapi entah karena aku sekarang makin tua, makin sensitif, kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif dan aku koreksi tadi Bang Godari, Pak Mahfud memang bilang setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini ada gitu. Pak Mahfud bilangnya gitu. Oke, sekarang pertanyaan untuk Godari. Ini menyambung sama Rocky, supaya ini kualitatif. Aku kenal Rocky waktu di Kompas, dia gak kenal aku, tapi dia sudah sering nulis di Kompas, kolom Kompas. Waktu itu naik lift, Dok, dan mobilnya masih biasa-biasa aja gitu. Terus kira-kira 3-4 tahun yang lalu waktu sama-sama datang ke ulang tahunnya Bu Mega, sudah Alphard. Gitu loh. Iya Kodari gitu loh. Gitu loh. Wah sudah kaya ini. Terus dan kemarin guyon taruhan sama EF Saifullah Fatah. Makanya dia nggak datang mungkin takut sama Kodari gitu. Jadi taruhannya Alphard. Kalau menang satu putaran taruhan Alphard. Saya sekarang ngomong gini. Kenapa Kodari sangat membela Jokowi? Jangan dipotong dulu. Bahasanya, saya sering mengatakan, kenapa ada orang yang cita-citanya tercapai atau enggak? Semua orang punya cita-cita. Rata-rata orang yang cita-citanya tercapai itu setiap ketika dia bercita-cita seperti orang marah. Mata, ucapan, pikiran, tindakan menuju cita-cita itu. Itu akan tercapai. Nah ketika Kodari membela Jokowi itu bahasa tubuhnya dari mata sampai itu. Nah saya karena sudah kaya apalagi main saham. Pasti sudah kaya. Aku nggak yakin hanya digerakkan oleh duit. Sorry. Aku banyak, umurku udah 62 tahun sekarang. Nggak ada orang-orang yang bisa sedemikian hanya karena digerakkan oleh duit. Pertanyaanku, memang kalau bukan Jokowi yang memimpin negeri ini, akan rusak kalau dipimpin yang lain. Karena
drivingnya gitu loh pertanyaanku. Mungkin Ya, dia enggak, kalau itu kita hargai. Coba bisa enggak kalau bukan Jokowi yang memimpin akan rusak negeri ini. Aku melihat getaran, aku bisa merasakan Oh, iya, itu. energi loh. saya besar gitu Besar, ya. ya. Oh, iya. Beda sama indikator, sama indikator, Burhan. Burhan. Ah, iya, iya. Itu ngebela tapi enggak aku sama Denny Iya, iya, JA iya. juga Iya, kenal, iya. tapi enggak sampai rambutnya geter Iya, enggak. iya. Coba Ya, jelaskan. pertama Iya. memang jiwa aktivis saya kan memang kuat. Nggak semua orang kan punya jiwa aktivis kan Bang. Seperti nggak semua orang punya jiwa dalang gitu. Seperti nggak semua orang bisa nyanyi. Ya, jadi saya kira itu penjelasan paling sederhana. Memang energi aktivisme saya tuh kuat. Itu yang pertama. Yang kedua buat saya, ya boleh setuju atau tidak ya. Moral tertinggi buat saya adalah keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua adalah Indonesia harus jadi negara maju. Dan saya melihat bahwa orang yang punya punya perencanaan, punya pemikiran yang paling konkret mengenai Indonesia negara maju 2045 itu adalah Pak Jokowi. Dengan rumusan-rumusan strategi program pembangunan dia, dan saya percaya dengan teori-teori itu, dan saya berharap memang ada orang yang akan berkomitmen untuk melanjutkan itu. Itu penjelasannya Bang. Sebelum ke Rocky, aku kan kerjaanku berimajinasi. Iya, Bang? Kerjaanku kan berimajinasi. Iya, iya. Butet juga berimajinasi. Bahkan Butet Tirtajasa ngomong, apa yang dilakukan Pak Jokowi di luar imajinasinya. Padahal kita ini pekerjaannya sudah berimajinasi, apalagi bagi orang awam. Jadi mulai dari MK keputusan itu, itu Pak Jimli memang mengatakan itu, tapi tidak di forum resmi, itu di YouTube. Yang Jimli. Yang saya tagih. Gitu. Itu, jadi aku sendiri gak punya imajinasi bahwa habis diumumkan jadi wakil presiden, jenderal-jenderal pati-pati itu ke Solo semua. Jadi kayak show off, kayak di luar imajinasi gue dari serius. Yang Tapi mana sih apa tadi yang diceritakan tuh apa sih? yang diceritakan, oke, memang nggak ada pilihan lain kecuali Jokowi untuk mengantar. Jadi pilihannya keselamatan bangsa dan negara. Aku berusaha percaya itu gitu loh. Tapi bagaimana dengan tata cara untuk ke situ? Jadi Saya sudah melihat fine saja ya soal MK misalnya. Pertama buat saya itu kan suatu pengadilan norma gitu ya. Yang norma itu kemudian bisa berlaku kepada siapa saja. Itu satu. Yang kedua menurut saya ya walaupun Bang Rocky tadi mengatakan ada satu kekuatan di atas MK yang kemudian mengkooptasi dan Bukan mengatur saya bilang, semuanya. itu Jimli yang bilang. Oke Bang, anggaplah itu teorinya Jimli ya. Kalau Teori itu keputusannya. menurut saya tidak. Bagaimana itu bunyinya Menurut saya begitu? tidak. Ya menurut saya tidak kan bahwasanya kemudian Pak Jimli punya keputusan seperti itu kan bahwasanya bisa salah dan saya bisa punya penilaian. Hemat Yang salah yang mana? Bahwa keputusan keputusan itu- mengenai gini, ada 9 hakim MK yang memutuskan perkara Yes. 90 itu. Nah, saya percaya bahwa 9 hakim itu punya analisa, punya Iya. pemikiran, punya kompetensi untuk sampai kepada kesimpulan mereka masing-masing. Yang kesimpulannya itu kurang lebih 4-5 gitu loh. Di mana mayoritas itu kemudian mengabulkan permohonan itu gitu loh. Ini semua kan juga adalah orang-orang yang pendidikannya di situ, pengalamannya di situ, kompetensinya di situ. Bukan soal Mereka itu. Ini melalui bukan soal proses MK. seleksi Ini soal untuk sampai pada titik Soal itu. Jangan soal dikatakan bahwa seolah-olah semua keputusan mereka itu berdasarkan instruksi dari satu tombol, kan enggak gitu loh. Iya, Termasuk misalnya buat saya begini, Anwar Usman ngobrol dengan sesama hakim konstitusi. terlalu panjang. Itu biasa saja Bang. Ada mungkin. Enggak, beliau ini kan nanya sama Ya, saya, ya, jadi ya. saya jawab. Dalam 3 jam ini ada 2 jam loh. Enggak, masalahnya kan semuanya nanya sama saya, Bang. Iya. Semuanya masalahnya nanya sama saya. Tapi Semuanya kan nanya sama saya, jadi ya saya jawab, Saya Bang. ingatkan Mohon juga, maaf Pak nih, Bang. Gani. Izin Bang, nih kalau diruntut ya, kenapa saya ngomong? Tadi saya diam, tapi beliau nanya sama saya, ya saya jelaskan lah. Tak tambah Pak, Bisa koreksi menjawab. dikit. Bukan hanya 2 jam. Tambah 1 jam lagi, karena 1 jam lagi itu dulu waktu ngomong tanggal 20 Mei tahun 2022. Ngomong juga di tempat ini juga, ingat gak Bang Kodari ketemu saya di sini? Lupa. Lah ada. Digitalnya ada waktu itu udah ngomong Saya panjang. selesaikan sampai situ aja ya. Jadi Iya. kira-kira saya sudah menjawab ya Bang ya? Oke, Apa makasih Bang ya. Roy? Apa Itu ucapannya? ngomong panjang kalau 3 periode, pasti 3 periode. Cukup. Ya, namanya konsultan begitu. Order by Bagian order. saya habis. Ya oke.
Waktu habis, tapi Anda boleh nambah Saya 1 menit aja. enggak kesimpulan dari Oh, dia. iya. Nggak, soal IP tadi saya koreksi. IP itu tidak bisa Bang Bekal menunjuk IP yang lain. IP itu unik teknik Bang Karni. Jadi saya tidak mau disalahkan soal yang IP itu karena ini benar dan ini adalah bukti nyata di digital forensik Bang. Thank you. Itu aja. Baik. Ya ini soal, oke jadi saya ambil aja bagian itu. Soal hubungan antara moral dan teknologi itu kan. Jadi soalnya ada di situ. Anda percaya pada teknologi oke. Tetapi selalu ada semacam second thought itu. Setelah jejak buruk dari teknologi itu diperlihatkan. Bahkan contoh yang paling dramatis adalah waktu hidrogen bom diledakkan. Dan setelah itu baru Einstein menulis surat permohonan maaf itu. Karena Manhattan Project-nya itu menghasilkan penderitaan manusia itu. Itu bagian yang tragis dari sistem peradaban kita. Bagaimana teknologi itu dibebas nilaikan tuh. Sekarang sama halnya tuh orang bilang ya itu tunggu aja teknologinya, itu komputasinya tuh. Dan komputasi masih bermasalah, balik lagi pada manual tuh. Nah orang percaya pada manual. Sebetulnya teknologi lebih tidak mungkin berbohong daripada yang manual. Lalu dianggap ya itu cuma alat bantu yang rekap itu kan. Seolah alat bantu itu nggak penting. Kalau Kodari kesulitan bernapas, alat bantu pernapasan justru menjadi vital, menjadi penting. Kan itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya kenapa disebut dia sekedar alat bantu? Ya karena ketahuan alat itu bukan untuk membantu hak publik, tapi untuk membantu kecurangan. Terima kasih. Baik.